Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku, kemarin kita sudah belajar tentang perilaku jujur. Hari ini Bu Guru akan mengajak kalian untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya pada pembelajaran 3 berjudul Cita-citaku menjadi anak soleh dalam subbab hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kalian sudah siap belajar? Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kalian sudah berdoa. Mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sikap hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Pada pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memahami makna hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Selain itu, kalian juga harus bisa mencontohkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Bu Guru yakin kalian semua pasti bisa. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian bisa menjelaskan makna hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Selain itu, kalian juga bisa membuat contoh bagaimana sikap hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Selain itu, kalian nanti juga dapat menerapkan perilaku hormat dan patuh terhadap kedua orang tua dan guru. Untuk mempersingkat pembahasan, yuk langsung saja kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Coba kalian perhatikan apa yang kalian amati pada gambar pertama. Iya, kalian pasti tahu ada seorang anak yang sedang berpamitan terhadap ibunya. Kira-kira apakah kalian juga melakukannya di rumah? Bu yakin pasti kalian juga melakukan hal yang sama. Anakku, seperti gambar ini itu termasuk salah satu contoh hormat dan patuh terhadap orang tua. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru? Mari kita bahas satu persatu agar kalian bisa memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pertama, mari kita bahas makna hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Tahukah kalian apa pengertian hormat dan apa pengertian patuh? Selama ini kita sering menggunakan bahasa hormat dan patuh, tetapi kebanyakan dari kita justru tidak tahu artinya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, hormat artinya menghargai, mengagungkan, dan sopan santun. Kalau kata patuh artinya menuruti atau menaati. Jadi, hormat dan patuh adalah menunjukkan sikap hormat dan mematuhi segala perintahnya. Kalau dihubungkan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, berarti kita menunjukkan sikap hormat dan mematuhi segala perintah dari orang tua dan menaati perintah dari guru. Itulah artinya hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Semoga kalian paham ya. Anak-anak, setelah kalian mengetahui makna tentang hormat dan patuh, mari kita pelajari makna tentang orang tua. Islam menganjurkan untuk selalu menghormati orang yang lebih tua, misalnya orang tua, bapak ibu, kakek nenek, kakak, ya, guru, dan lain sebagainya. Mereka itu adalah orang tua.
Lebih jelasnya, orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Mereka telah berjasa mengasuh dan membesarkan kita. Ayah bertugas mencari nafkah, sementara ibu bertugas merawat, mendidik, dan membimbing anaknya menjadi insan yang berguna. Keduanya sama-sama berkorban untuk keluarga, namun ibu lebih utama dibanding ayah. Hal ini dikarenakan banyak sekali perjuangan yang harus dilakukan oleh seorang ibu, seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui. Untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui membutuhkan pengorbanan berupa nyawa taruhannya. Oleh karena itu, posisi ibu memang lebih utama dibandingkan ayah. Kalian sudah mengerti kan? Jadi, siapa yang harus dihormati? Yang pertama, ibu. Siapa lagi yang kedua? Ibu lagi. Siapa lagi yang ketiga? Ibu lagi. Dan yang keempat baru ayah. Hal ini pernah ditanyakan oleh sahabat-sahabat kepada Nabi Muhammad. Jadi kalian dengan ibu jangan sampai durhaka ya, jangan sampai membantah ibu. Karena perjuangan ibu itu bertaruh nyawa untuk kalian. Anak-anak, sikap hormat dan patuh terhadap orang tua adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah. Hal ini diterangkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Anak-anakku, melalui ayat ini jelas bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk menghormati orang tua. Bahkan kita dilarang mengucapkan kata-kata meskipun hanya sebatas "ah" saja. Itu saja tidak boleh. Ayo, dari kalian pasti pernah kan enggan kalau disuruh orang tua. Contoh, disuruh ke warung untuk membelikan garam. Kadang kita menolak, malas bu, atau gimana. Nah, itu kata-kata seperti itu meskipun hanya saja dilarang. Itu karena betapa kedua orang tua itu adalah orang yang wajib kita hormati, orang yang wajib kita taati. Ingat bahwa ridho Allah juga tergantung kepada ridho kedua orang tua. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih contoh menghormati orang tua? Contoh mematuhi orang tua. Yuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah bertutur kata sopan kepada orang tua. Jadi kita tidak boleh berkata kasar, membentak-bentak apalagi dosa. Ingat ya, orang tua tidak boleh dibentak. Sama seperti yang terdapat dalam surat Al-Isra tadi.
Yang kedua, patuh kepada nasihat orang tua. Jika orang tua berbicara, menasihati kita, jangan sampai kita menyela pembicaraannya atau membantah apa yang telah disampaikan. Dengarkan dengan baik, laksanakan. Oke. Selanjutnya, berpamitan saat hendak keluar. Anak-anak berpamitan adalah hal yang sepele, akan tetapi terkadang kita lupa untuk melaksanakannya. Kemanapun kalian pergi, jangan lupa berpamitan, meskipun hanya untuk keluar ke rumah teman kalian. Berpamitan termasuk sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya adalah membantu pekerjaan orang tua. Jangan sampai di rumah kalian hanya menjadi beban orang tua. Kalian harus juga membantu orang tua. Contoh, jika ayah sedang mencuci mobil, ibu sedang memasak di dapur, kalian sebaiknya menyapu atau membersihkan kamar dan sebagainya. Jangan sampai kita hanya berpangku tangan, justru malah hanya main handphone. Tidak boleh, kita harus membantu pekerjaan orang tua untuk meringankan beban beliau. Selanjutnya adalah mendoakan orang tua setelah sholat. Apakah kalian tahu bagaimana doa untuk kedua orang tua? Yuk kita lafalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Jangan lupa membaca doa ini setelah kalian sholat. Ya, kenapa? Karena ingat ridho Allah itu terdapat pada ridho kedua orang tua. Kalau orang tua kalian menyayangi kalian, Allah juga akan menyayangi kalian. Bagaimana Bu jika saya tidak punya orang tua? Saya kan tidak bisa berpamitan, saya nggak bisa berbicara dengan mereka. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan ketika orang tua kalian sudah tidak ada di dunia ini adalah dengan cara mendoakan beliau. Semoga beliau segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Hal itu juga termasuk perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua yang sudah tiada. Gitu. Jelas kan? Anak-anakku, selain kedua orang tua kita yang membimbing, mendidik kita, mengarahkan kita untuk menjadi anak yang soleh dan solihah, ada satu lagi orang tua yang tidak boleh kita lupakan jasa-jasanya. Dia adalah seorang guru. Kalian pasti punya guru. Ada guru TK, ada guru SD, bahkan ada guru ngaji. Nah, orang yang mengajari kita meskipun hanya satu huruf saja disebut dengan guru. Anak-anakku, tahukah kalian bahwa guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah? Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama ilmu pengetahuan, keteladanan, dan lain sebagainya. Guru juga harus dihormati karena guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, mengajarkan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Jadi, posisi guru sama dengan posisi orang tua. Kalau orang tua kita, maksudnya orang tua kita, ayah dan ibu, ada di rumah. Tapi kalau guru adalah orang tua kita di sekolah. Jadi, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua juga berlaku kepada guru kita. Karena mereka juga orang tua kita. Di awal tadi kita sudah membahas contoh sikap hormat dan patuh terhadap orang tua. Hari ini kita juga akan membahas bagaimana contoh sikap hormat dan patuh terhadap guru. Coba kalian baca yang pertama.
Patuh terhadap nasihat guru. Seorang guru pasti memberi nasihat yang baik kepada siswanya. Tidak ada guru yang mengarahkan siswanya untuk berbuat jahat. Kalian pernah dengar? Ayo nak, coba curilah mangga. Tidak mungkin kan? Seorang guru pasti akan berkata, anak-anak, mencuri itu dosa, jadi kalian tidak boleh melakukannya. Artinya, guru membimbing kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi, jika guru kalian menasihati kalian, kalian harus patuh karena tidak ada nasihat buruk dalam perkataan guru. Karena guru adalah orang tua kita, maka kita juga harus bertutur kata yang sopan terhadap guru. Kalau sama orang tua, berkata ah saja nak boleh. Sama, guru juga tidak boleh dikata-katain yang jelek. Contohnya kalian bicara-bicara yang kasar dan sebagainya. Kalian juga tidak boleh. Jadi kalian juga harus berkata sopan, berbicara yang halus kepada guru kalian. Tidak boleh membentak-bentak, karena guru sama jasanya dengan orang tua kita di rumah. Di sekolah, guru berkewajiban untuk mendidik kalian menjadi insan yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Jadi, pasti guru akan memberikan tugas-tugas yang kadang tugas itu juga berat untuk kalian. Akan tetapi, sebagai anak yang soleh, anak yang patuh terhadap guru, jangan lupa untuk mengerjakan tugas dengan baik. Karena sejatinya tugas itu berguna untuk kalian sendiri. Jadi kalian ketika mendapatkan perintah dari guru untuk mengerjakan tugas, jangan malas ya. Selain itu, jangan lupa meminta izin saat hendak keluar, karena sekolah adalah rumah kedua kalian. Jadi, jangan sampai membuat bapak dan ibu guru menjadi repot mencari kalian kemana-mana. Waktunya bel masuk, masuklah ke dalam kelas. Waktunya bel pulang, pulang. Waktunya istirahat, istirahat. Jangan sampai kalian pergi dari sekolah tanpa berpamitan kepada bapak ibu guru. Itu juga termasuk sikap hormat dan patuh terhadap guru loh. Yang terakhir yaitu menyapa saat bertemu di jalan. Kadang guru itu ada yang rumahnya dekat dan ada yang rumahnya jauh dari sekolah. Otomatis kita kadang tidak sengaja berpapasan di jalan. Ketika berpapasan dengan bapak dan ibu guru, jangan lupa untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mau kemana Bu? Atau sekedar senyum. Jadi jangan sampai kalau kalian bertemu di jalan, bertingkah seolah-olah kalian tidak mengenal bapak dan ibu guru. Itu tidak boleh, meskipun bapak dan ibu guru itu sudah tidak mengajar kalian lagi. Contoh, hari ini kalian berada di SD, otomatis guru kalian adalah guru SD. Besok kalau kalian sudah di SMP, naik ke tingkat yang lebih tinggi, bertemu dengan guru SD, jangan seolah-olah kalian tidak kenal, karena mereka juga termasuk guru kalian, orang tua kedua kalian. Oke, sampai di sini. Kalian pasti bisa menyebutkan contoh hormat dan patuh terhadap guru yang lainnya. Coba kalian pikirkan ya, kira-kira apa ya contohnya selain yang telah Ibu sebutkan tadi? Silahkan kalian pelajari di rumah. Anak-anakku, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan dan menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian bisa bertanya seandainya kalian kurang paham dengan materi yang Ibu sampaikan ya. Bisa bertanya lewat WA atau ketemu langsung dengan Ibu Guru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.